saya, buku Prayoga Febrian Tommy. Jadi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur lanjutkan ke atas hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya dalam mengaji fikih kontemporer dan logika qawaidul fikih yang rutin kita laksanakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Jadi tidak perlu menunggu lama lagi untuk kajian malam ini tentang peringatan Maulid Nabi dan keutamaannya. Mungkin untuk selanjutnya bisa saya serahkan kepada Ustadz Dhani Firdaus. Waktu dan tempat saya persilakan. Suara saya jelas? Takut tidak jelas nanti. Sudah, Pak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu al-ayah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebetulan bertepatan pada 12 Rabiul Awal, yang mana tepatnya yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, Kul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu. Kul, katakanlah, birahmati, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa birahmati, dan rahmatnya Allah, falyafrahu, maka hendaklah berbahagialah. Ayat ini menurut Abu Syekh yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dalam fadlillah yaitu keutamaan Allah dan rahmatnya. Rahmat ini diartikan dalam artian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keutamaan itu adalah diartikan dengan keilmuan. Hal ini jelas menunjukkan bahwasannya kita selaku umat muslim, dimanapun kita berada, dimanapun umat muslim itu berada, maka hendaknya harus senang, falyafrahu, menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dijelaskan dalam kitab Madarij Saudiyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an lahu fi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya, yang baik yang di sini maupun yang dimanapun berada, khususnya umat muslim yang merayakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Namun tidak sedikit orang, tidak sedikit golongan yang membid'ahkan, yang menyesatkan, yang mengatakan bahwasanya Maulid ini tidak ada dasarnya. Padahal dasarnya sudah jelas, baik di Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan juga ada kisah yang menarik, yaitu dari saudaranya Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Kita tahu Abu Lahab dijelaskan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Sudah jelas ini Abu Lahab masuk neraka. Sudah jelas Abu Lahab ini akan disiksa. Namun ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Abu Lahab ini ketika didatangi seorang budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini termasuk ibu rodoknya Nabi, karena termasuk
Suwaibah ini seorang perempuan yang menyusui Nabi. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab yang ketika mengabari Abu Lahab bahwasanya Nabi Muhammad lahir, kemudian Abu Lahab merasa senang dan memberikan hadiah kepada Suwaibah dengan memerdekakannya. Akhirnya si Suwaibah yang awalnya budak menjadi merdeka seutuhnya. Sehingga pada akhirnya Abu Lahab meninggal, lalu saudaranya Abu Lahab itu bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian saudaranya itu menanyakan ke Abu Lahab, apa yang kamu temui di akhirat? Apa yang kamu temui di neraka? Yang aku temui hanya siksaan, kecuali pada hari Senin, kecuali pada hari kelahiran Nabi. Kenapa? Karena waktu hari kelahiran Nabi, aku sempat memerdekakan Suwaibah sebagai hadiah rasa senangku atas kelahiran Nabi. Oleh karena itu diriwayatkan bahwasanya Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka, sudah jelas disiksa di neraka jahanam, sudah jelas dinaskan dalam Al-Qur'an tentang keburukan, kejelekan Abu Lahab. Namun mendapatkan keringanan khususnya pada hari Senin. Karena apa? Karena memuliakan, mengagungkan hari lahirnya Nabi. Itu Abu Lahab yang orang yang kufar, orang non-muslim yang ingin membunuh dan sangat ingin menghancurkan Islam, mendapatkan keringanan pada hari Senin dari siksa api neraka. Apalagi kita yang sudah jelas muslimnya, yang sudah jelas cinta kepada nabinya, yang sudah jelas keimanannya, ketika kita tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, alangkah kita lebih buruknya dari Abu Lahab. Abu Lahab saja sudah seperti itu, bisa merayakan. Dan juga ini setelah saya teliti, harga budak itu sekitaran 100 juta 200 juta kalau diuangkan sekarang. Padahal Suwaibah itu orangnya cantik, orangnya baik, taat kepada majikannya. Kan Suwaibah ini adalah budak. Dan juga servisnya, pelayanannya itu sangat memuaskan. Ini seandainya dihargai budak yang mahal itu bisa sampai 500 1 miliar. Sedangkan ini kita hargakan 200 jutaan lah. Oleh karena itu kalau ada orang yang merayakan Maulid, itu semisal sodakohnya itu 100 juta, 200 juta, itu masih sekelas Abu Lahab ya. Sekelas Abu Lahab. Kalau sodakohnya masih 100-200 juta. Tapi kita kan tidak mungkin ya sampai 100 juta 200. Itu masih sekelas Abu Lahab. Karena Abu Lahab ketika hari lahirnya Nabi memerdekakan budak, kalau dihargakan itu sekitar 100-200 jutaan. Maka kalau masih 100-200 juta kita masih kelasnya seperti Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab terkenal ya, orang yang ingin menghancurkan Islam dan ingin membunuh Nabi. Alhamdulillah ya. Semoga kita lebih baik dari Abu Lahab seperti itu. Kemudian juga Sayyidina Umar mengatakan ya, man azzama maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan hari lahirnya Nabi, faqad ahyal Islam, maka dia termasuk orang yang menghidupkan Islam. Oleh karena itu, salah satu cara ingin menghidupkan Islam, menghidupkan syiar Islam yaitu dengan cara mengagungkan, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kisah menarik yang mana ini terjadi pada tahun 600 sekitar 650-an Hijriah lah, seperti itu. Ini menurut Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Orang pertama kali Maulid, ini yang perlu diketahui karena tidak semua orang mengetahui orang yang pertama kali merayakan Maulid dengan acara besar ya. Simatul Maulid, acara undangan, itu dikisahkan orang yang pertama kali merayakan Maulid menurut Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi itu adalah Sahibul Arabil, Raja Arabil, yaitu penguasa, raja yang sangat terkenal, syuja'an, pemberani, adilan dan sangat adil, juga batolan, aliman, sangat cerdas ya, sangat cerdas. Itu Arabil itu berada di Iran, sekitaran Iran, yang bernama Raja Muzaffar. Kemudian diceritakan orang yang menghadiri undangan perayaan Maulid itu diceritakan. Ini dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, orang-orang menceritakan pada acara Maulid itu menyediakan 100.000 kepala ekor kambing,
30.000 kue, 30.000 kue, apa namanya, roti mentega, mentega, kemudian 30.000 30.000 ayam, dan juga helwa sekitar 100.000 piring kue. Berarti undangannya berapa itu? Bisa kita bayangkan kalau sudah ukuran 100.000, 30.000, dan ekor kambing bakar sudah disediakan sekitar 10 ribuan, 100 ribuan, pasti undangannya ini banyak sekali. Seperti ini orang yang pertama kali merayakan Maulid. Dan juga banyak kisah-kisah menarik. Ini diceritakan dari Syekh Alawi Al-Maliki yang sangat terkenal, kitabnya beliau Mafahim Yajibu Antusoha di Madinah sana. Ini di dalam kitab Mawarid Mawarid Maulidin Nabi, dikisahkan dari ayahnya, yaitu abahnya beliau bernama Syekh Abbas Al-Maliki. Syekh Abbas Al-Maliki ini ketika menghadiri acara Maulid di Madinah, melihat seseorang yang sudah tua renta, sudah apa ya, sudah bau tanah istilah, sudah tua renta, itu umurnya 70 tahun ke atas. Namun ketika acara Maulid, dia mengikuti dengan khidmat, dengan sangat gembira, dan juga berdiri dari awal sampai akhir acara Maulid. Akhirnya Syekh Abbas ini, ayahnya Syekh Alawi Al-Maliki ini penasaran, terheran. Lalu ketika setelah acara menemui orang yang sudah tua renta ini. Ya Syekh itu artinya orang yang sudah tua ya. Syekh itu artinya ada dua. Ada yang Syekh bermakna profesor, orang yang alim al-allamah. Ada juga Syekh yang bermakna ajuz, orang yang sudah tua. Yakni fauqasitin, di atas 60 tahun. Syekh Abbas ini heran, bertanya kepada orang tua ini, Syekh ini. Syekh, bagaimana engkau bisa mengikuti acara ini dengan semangatnya, mengalahkan yang muda-muda sampai berdiri sampai awal sampai akhir? Lalu beliau itu menceritakan kisahnya. Orang tua tersebut mengisahkan ceritanya, yaitu dulu saya itu orang yang membid'ahkan, menyesatkan Maulid. Acara Maulid seperti ini saya menyesatkan dan saya paling tidak suka. Kenapa? Karena tidak ditemukan dalilnya dan juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Akhirnya ketika pasca acara selesai waktu mudanya, ketika setelah acara Maulid, beliau ini termasuk orang yang menyesatkan acara Maulid, kemudian istirahat dan tertidur. Beliau bermimpi. Nah, ini beliau bermimpi berkumpul dengan para sahabat. Ketika dalam mimpinya Nabi itu datang, kemudian Syekh tadi itu kumpul dengan para sahabat. Ketika Nabi datang, para sahabat ini langsung berdiri ingin menyambut Nabi Muhammad SAW karena kedatangan beliau. Namun Syekh yang ini tidak bisa berdiri. Nah, ini akhirnya heran. Syekh ini terheran. Loh, kenapa saya tidak berdiri? Para sahabat semuanya berdiri, langsung bersalaman, langsung merangkul Nabi karena kedatangan beliau, merasa senang. Syekh ini juga merasa senang kedatangan Nabi. Kenapa saya tidak berdiri? Kemudian Syekh ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya kok tidak bisa berdiri? Lalu Rasulullah menjawab, faqala lahu, Rasulullah menjawab kepada Syekh tersebut, anta la tastati'u al-qiyam, kamu tidak akan pernah bisa berdiri. Kemudian Syekh ini langsung terbangun. Namun apa yang terjadi ketika terbangun? Syekh ini tidak bisa berdiri. Akhirnya orang ini lumpuh sampai 1 tahun. Kenapa? Karena ini orang ini tidak percaya Maulid, tidak mau mengagungkan Maulid, tidak mau dan juga menyesatkan acara-acara Maulid. Seperti itu. Akhirnya orang ini setelah bermimpi bertemu Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, antala tastati'u al-qiyam, kamu tidak akan bisa berdiri. Ketika sudah bangun, orang ini lumpuh, tidak bisa berjalan sampai 1 tahun. Akhirnya apa? Syekh yang tua lumpuh ini bernazar, ya Allah, jika saya sembuh, jika saya sembuh, maka saya akan mengikuti acara Maulid, akan mengagungkan acara Maulid, akan merayakan acara Maulid dengan penuh semangat. Akhirnya dengan kuasa Allah, beliau Syekh yang tadi lumpuh itu setelah 1 tahun itu sembuh berkat izin Allah. Syekh ini sembuh, akhirnya mengikuti acara Maulid dengan semangat.
Ini kisah nyata seperti itu dalam kitab Madarij Maulidin Nabi, ya, karangannya Syekh Alawi Al-Maliki yang diriwayatkan dari ayahnya yaitu Syekh Abbas Al-Maliki. Kisah terakhir ya sebagai penutup dalam acara Maulid ini. Karena ini termasuk keutamaan Maulid. Dengan bermaulid ini kita mendapatkan rahmatnya Rasulullah. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir yang nyata, yaitu ada di Libanon. Waktu itu ada perayaan Maulid di Libanon. Kita tahu Libanon itu fi yaumil qital, fi biladil qital, negara peperangan terus. Ada beberapa tentara sedang merayakan Maulid. Kalau kita tahu tentara itu merayakan apa-apa itu dengan tembakan dor seperti itu. Ketika itu tentara itu merayakan Maulid dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad dor gitu. Ketika menembak itu ada yang salah satu tentara yang salah sasaran. Akhirnya apa? Ketika salah sasaran itu menembus kepalanya seorang anak kecil. Sedangkan anak kecil itu adalah orang non muslim. Seperti itu. Akhirnya ibunya ini ngamuk ketika dibawa rumah sakit, karena itu langsung dibawa pertolongan cepat, dibawa rumah sakit, dioperasi. Lalu dokter itu mengatakan kepada ibunya anak tadi yang terkena tembakan tadi di kepalanya, maaf ibu, ini sudah tidak bisa tertolongkan lagi nyawa anak ibu. Sekarang keadaan kritis, namun ini menurut ilmu kedokteran sudah tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya apa? Ibu ini marah-marah keluar dari kamar operasinya, marah-marah ke semua orang. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Gara-gara Muhammad anak saya menjadi terbunuh. Gara-gara Muhammad ini acara malam ini menjadi acara pembunuhan. Gara-gara Muhammad anak tercinta saya jadi mati. Gara-gara Muhammad, pokoknya nyalahkan Muhammad terus. Akhirnya apa? Akhirnya si ibu ini minta pertanggungjawaban Muhammad. Mana Muhammad? Kalau memang ada Muhammad itu, sembuhkan anak saya. Kalau memang ada Muhammad, mana saya minta pertanggungjawaban. Seandainya Muhammad masih ada sekarang, masih hidup, saya akan bunuh Muhammad. Sampai ibu seperti itu ya, karena memang kasih sayang ibu itu melebihi siapapun. Kalau sudah anaknya apa-apa, pasti ibu juga marah seperti itu, siapapun dia seperti itu. Akhirnya apa? Ketika pasca ibu ngamuk-ngamuk itu minta pertanggungjawaban ke Nabi Muhammad, anak itu kan sendirian di kamar. Lalu Nabi Muhammad SAW datang mengusap kepalanya Nabi Muhammad, mengusap kepalanya anak kecil itu, berkat izin Allah menjadi sembuh. Akhirnya ibu itu karena sudah putus asa, tidak ada yang menghiraukan, masuk ke kamar ICU operasinya anak tersebut. Anaknya ibu tadi itu tersenyum. Ibu, alhamdulillah saya sehat, seperti itu. Loh, kok bisa ini sembuh? Siapa yang menyembuhkan? Barusan Nabi Muhammad datang ke sini meminta maaf atas kesalahan penembakan pasca penembakan acara Maulid tadi, tapi alhamdulillah ini sudah sembuh. Akhirnya berkat berkat kejadian tersebut, ibu dan anak ini seketika itu langsung masuk Islam. Ini kisah nyata. Bagaimana kalau kita tidak percaya ke kisah-kisah seperti ini, padahal ini sudah jelas seperti itu loh. Makanya kita harus merayakan mengagunkan Maulid ini dengan penuh semangat. Salah satunya juga saya dengan pengurus Syarifah juga mengadakan acara Maulid 40 malam berzikir dan bersolawat dalam rangka menyambut Maulid Nabi. Kita harus semangat seperti itu. Karena juga diriwayatkan dalam Kitab Al-Hawi juga, orang yang merayakan Maulid itu akan satu rumahnya, musola atau masjid yang dibacakan pembacaan Maulid itu akan dikelilingi oleh para malaikat ya. Salah satunya malaikat Jibril, Mikail ya. Ini akan mendoakan, memintakan ampun dosa-dosanya kita kepada Allah. Dan juga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini dan dimanapun yang berada, kita termasuk orang-orang yang azzama maulidin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini pembukaan dari saya. Apabila ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar atau bicara langsung, hidupkan mic-nya. Sebelumnya ini sudah ada satu pertanyaan Ustaz, dari Mas Naufal. Ada dua pertanyaan. Yang pertama,
apakah mencintai Nabi dengan berucap I love Rasulullah saja tanpa bukti termasuk mencintai Nabi? Kemudian yang kedua, apakah mencintai Nabi karena ingin mendapat syafaatnya termasuk mencintai Nabi? Mungkin bisa dijawab dulu, Ustaz. Saya kurang jelas yang pertama. Yang pertama, apakah mencintai Nabi dengan berucap I love Rasulullah saja tanpa bukti termasuk mencintai Nabi? Ya. Mengucapkan I love Rasulullah ya. Kalau mengucapkan I love Rasulullah ya bebas saja, sama saja itu ada wahibur Rasulullah. Itu tidak apa-apa. Namun ketika tidak ada bukti ya berarti kan mujarradul kalam. Istilahnya kalau dalam fikih itu mujarradul kalam. Hanya omong doang. Kenapa? Karena pengertian apa namanya yang disebut cinta, yang disebut percaya ya, itu adalah nutqul lisan, mengucapkan dengan lisan, juga apa? Yatmainul qulub, yu'minul qulub, hati juga percaya, dibuktikan dengan apa? Bil a'mal, dengan perbuatan. Seandainya tidak ada perbuatan, maka itu masih belum, karena ada syaratnya ya. Ini sama persis ketika syarat iman. Pertama diucapkan, setelah diucapkan hati mempercayai, langkah ketiga yang terakhir yaitu dengan perbuatan, bukti perbuatan. Ada 3 tahap. Disebut percaya atau cinta ini ada 3 tahap. Diucapkan dengan lisan, mempercayai dengan hati, kemudian yang ketiga yaitu membuktikan dengan perbuatan. Seandainya salah satu dari ini belum tercakupi, maka masih belum dikatakan dengan cinta, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua, apakah mencintai Nabi karena ingin mendapat syafaatnya termasuk mencintai Nabi? Mencintai Nabi karena mendapatkan syafaatnya, betul sekali. Kenapa? Karena kita otomatis dengan kita mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW, kita akan melakukan hal-hal yang positif, akan mudah kita untuk bersolawat, akan mudah kita untuk mengagungkan acara-acara maulid, akan menggugah hati kita untuk mencintai Nabi. Kenapa? Karena memang kita selaku orang biasa ini kan tidak punya kekuatan apa-apa. Ini berarti dan harus percaya atas namanya pertolongan yang disebut dengan tawasul. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri itu akan susah. Kita kan sudah sering banyak maksiat sehingga doa kita itu banyak yang tidak tembus ke langit. Namun dengan pertolongan bertawasul ya, bertawasul dengan mengharap syafaat, dengan mengharap nanti kita bertawasul kita diijabah doa kita. Ini akan mempermudah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memang harus ya, mengharap syafaat Rasulullah itu satu keharusan seperti itu. Sehingga kita Sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri karena minta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin dari Mas Naufal ada feedback atau tanggapan? Yang lain mungkin? Terima kasih Ustaz jawabannya. Yeah. Baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Dewi. Izin bertanya, Pak. Bagaimana dengan penggunaan sholawat dalam kadar tertentu untuk mengabulkan hajat semata? Bukankah sholawat tersebut pada hakikatnya adalah bentuk rasa tunduk dan cinta kita kepada Nabi? Sholawat sebenarnya maknanya itu kan, sholawat itu berasal dari kata sholat. Sholat itu artinya secara bahasa adalah berdoa. Bagaimana ketika kita mengharapkan doa kita terkabul dengan sholawat ini, mengharapkan sesuatu dengan mengaitkan sesuatu yang lain, ini namanya tawassul ya. Ini namanya tawassul. Dan ini sangat dianjurkan ya. Dalilnya apa? Sudah jelas dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu alwasilah. Hai orang-orang yang beriman, carilah wasilah, perantara. Kenapa? Karena dengan perantara ini akan mudah kita untuk menembuskan doa-doa kita, untuk menembuskan hajat-hajat kita kepada Allah. Kenapa? Seperti yang saya tadi jelaskan, kita itu lemah ya. Kita itu lemah, banyak dosa, banyak maksiat, sehingga doa kita itu akan susah terkabulkan. Namun dengan cara bertawassul,
dengan mengaitkan sesuatu yang lain, misalnya dengan sholawat, ya. Bahkan di satu riwayat diceritakan doa yang tidak diakhiri maupun diawali sholawat, maka doanya tidak akan tembus ke langit. Kenapa? Karena yaitu kita banyak dosa. Jadi sehingga doa kita itu hanya ngambang saja di langit, tidak tembus-tembus. Tapi dengan bertawassul, mengaitkan, meminta tolong dengan hal yang lain, ini diperbolehkan. Ya. Dalilnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu al-wasilah. Ya, carilah wasilah perantara. Karena kalau kita sendirian, ya berat. Tapi kalau gotong royong akan menjadi mudah. Itu sangat dianjurkan memang kalau sholawat. Jadi tiap doa itu di awal maupun di akhir harus diawali atau diakhiri dengan sholawat seperti itu. Yang lain? Baik, untuk Mbak Dewi apa ada feedback, tanggapan? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan ketiga, Ustadz. Dari Mbak Elo, saya ingin bertanya, Ustadz, mengapa Nabi tidak ada haul? Cuman maulid saja. Semenjak Nabi hidup, apa ada peringatan kelahirannya maulid Nabi? Terima kasih. Saya ketika pertanyaan ini persis ketika waktu itu saya jadi juri lomba, anak itu ketika ditanyakan tentang maulid, kemudian saya kasih pertanyaan haul, itu tidak bisa menjawab. Karena yang lebih terkenal itu maulid, ya, bukan haul. Nanti ini bisa dibaca dalam buku tulisan saya, yaitu Amalia dan Dalil NU. Amalia NU dan dalil-dalilnya itu saya jelaskan maulid, masalah maulid dan haul. Namun saya ringkas saja di sini. Kenapa maulid itu tidak ada haul, yang ada hanya maulid? Nah, ini dalam rangka membedakan antara Nabi dengan yang lain, satu, ya. Yang kedua, haul itu lebih banyak penggunaannya untuk para ulama, para waliullah, ya. Hari kematian. Haul itu memperingati hari kematian. Kalau maulid hari kelahiran. Pada kasusnya maulid Nabi, kenapa hanya hari kelahirannya saja? Tidak ada hari kematian seperti itu. Satu, karena apa? Dalil. Lagi-lagi balik kita dalil. Seperti kaidah fikih yang kemarin saya jelaskan, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu awalnya boleh. Illa, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau yang menghalalkan atau dalil yang menganjurkan. Dalil-dalil yang ada belum saya temukan terkait haul. Dalil haul itu bagi khususnya Nabi itu tidak ada seperti itu. Sudah jelas maulid Nabi ini masih banyak perselisihan. Hari kelahiran padahal sudah jelas. Apalagi yang hari kematian tidak ada. Hari wafat itu hanya untuk para ulama, ya, dalam rangka untuk mengingat, menang kebaikan-kebaikan para waliullah, para ulama, para kiai kita, misal guru-guru kita, itu haul. Khusus Nabi enggak. Kenapa? Karena itu Nabi itu agar tetap kita rasakan kehidupannya beliau sampai sekarang. Alasan logikanya seperti itu. Jadi yang diingat itu hari kelahirannya, agar terus kita semangat dalam rangka mengkaji suri tauladannya ketika beliau. Tidak diceritakan memang mana dalilnya nanti haulnya Nabi tidak ada. Kenapa? Karena agar istilahnya itu gema semangat kita dalam menyambut Nabi itu akan selalu ada dalam rangka peringatan maulid ini. Sedangkan hari kematiannya tidak kita rasakan sampai sekarang. Kan iya, hari kematian tidak kita rasakan, namun hari semangatnya, hari maulidnya ini yang kita rasakan. Kalau ada seperti itu nanti kan banyak orang sedih, ya. Orang sedih kan tidak boleh kalau sedih seperti itu. Tapi kalau para ulama memang diperingati pada hari haulnya, dalam rangka mengingat suri tauladannya. Ini bedanya ulama sama Nabi. Kalau Nabi itu dari lahir ini sudah muncul keajaiban. Ketika Nabi lahir, tumbuhan yang gersang itu menjadi tumbuh subur. Apinya Majusi yang tidak pernah padam menjadi padam, ya. Dan banyak hal-hal yang lainnya yang ajaib. Kalau para waliullah, para ulama itu keajaiban, karomahnya itu keluar ketika sudah bertambah usianya, setelah menjadi kewaliannya. Tapi kalau Nabi beda. Dari awal itu sudah dari awal itu sudah muncul karomahnya.
Kehebatan yang kayak mukjizatnya sudah muncul sehingga yang diperingati Maulid Nabi tidak ada haulnya. Khusus para ulama, para waliullah itu yang diperingati yaitu hari haulnya. Ini salah satunya yaitu agar membedakan antara peringatan Nabi dengan hari kematian seperti itu. Itu singkatnya. Nanti lebih lengkapnya sudah saya tulis di buku Amaliyah, buku Saku Amaliyah NU dan dalil-dalilnya. Ya, seperti itu. Baik Ustaz. Mungkin dari Mbak Elo ada tanggapan lain. Sudah, terima kasih. Baik, mungkin untuk malam ini cukup untuk 3 pertanyaan saja. Terakhir itu tadi itu. Iya. Siapa tadi itu? Ini terakhir enggak apa-apa sudah. Bonus Maulid ini. Oh ini. Tadi ingin menghidupkan mic. Boleh hidupkan mic. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya Ustadz ini tapi agak sensitif Ustadz, enggak apa-apa nggih. Monggo. Edisi Maulid enggak apa-apa ya. Ya, mohon maaf ya Ustadz. Ini kan dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an kan dalil yang menceritakan kelahiran Nabi itu kan kalau saya mencari itu kan cuma menemukan bahwa kabar gembira dengan datang seorang Rasul yang datang sesudahku, namanya Ahmad. Itu kan ada di As-Saff ayat 6. Nah, dalil yang menerangkan kelahiran Nabi pada saat tahun gajah itu gimana nggih? Yang kedua itu bagaimana cara kita memahami Kanjeng Nabi supaya kita bisa menyatu dengan Allah, dengan Gusti kita. Kan kalau kita tidak meleburkan kita dengan Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi itu di dalam roh kita. Nah, bagaimana kita itu mau bisa manunggal gitu, Ustaz? Nah, itu pertanyaan dari saya. Berat ya. Bagus ini pertanyaannya ini, Kak. Loh? Luar biasa ini ya. Tadi siapa lupa saya namanya? Akhi siapa tadi itu? Akhi Imam namanya. Naufal. Oh, Naufal. Yang pertama memang ini memang rentan ya, memang rentan dalil Maulid. Kita mencari dalil Maulid yang secara pasti. Mohon perhatiannya. Bisa dimatikan mic yang lain. Saya tidak begitu jelas. Mic-nya yang lain bisa dimatikan. Masih mami bisa dimatikan mic-nya. Mas Imam bisa dimatikan mic-nya. Jadi kalau kita mencari dalil Maulid yang secara pasti dalam Al-Quran memang tidak ada, betul itu ya. Tidak mungkin kita ingin sesuai seperti yang sering saya contohkan. Ustadz, mana dalilnya Google Meeting di Al-Quran secara pasti? Tidak kira ada. Hatta kiamat tidak kira ada. Misalnya Google Meeting halalun tidak kira ada. Namun ada isyarat-isyarat tertentu memang dalam dalam ayat-ayat itu yang menunjukkan dalil-dalil tentang Maulid. Ya, salah satunya yaitu kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu. Itu dikaitkan sebagai dalil penguat saja dalam rangka acara Maulid ini. Bahkan kalau kita teliti memang hadis yang mengatakan man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu fil yaumil qiyamah, barang siapa yang mengagungkan hari lahirku, ini banyak pakar hadis itu, ulama-ulama hadis mengatakan la aslalah, tidak ada dasarnya. Namun ada pendapat yang mengatakan dalam rangka fadhailul amal ya, untuk meningkatkan semangat kita, giroh kita dalam rangka syiar Islam itu sangat dianjurkan. Hadis-hadis yang dikatakan itu tidak ada dasarnya, lemah sekalipun, itu boleh kita pakai dalam rangka fadhailul amal, keutamaan amal seperti itu. Terkait tahun gajah itu bisa dilihat nanti di tafsirnya Ibnu Katsir ya. Dalam penjelasan surat Al-Fil itu ada. Saya pernah baca di situ. Namun kalau saya jelaskan lengkapnya di sini, waktunya nanti tidak nanti bisa dibahas di lain waktu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana cara meleburkan kita, khususnya momen Maulid ini kan momen yang sangat spesial dalam rangka menyambut kelahiran Nabi dan juga momen yang penting agar kita bisa meleburkan hati bersatu dengan Allah. Kalau dalam Ihya itu
ada beberapa tingkatan agar kita bisa itu mendekatkan diri. Kenapa? Karena memang tingkatan amal itu ada 3. Kita tergantung ingin termasuk yang bagian yang seperti apa. Pertama itu ada amal yang awam. Jadi perbuatan ibadah yang awam. Yang anggaplah orang yang biasa-biasa saja, yang penting pokok sholat, takut surga neraka. Hanya itu. Kalau kita masih tingkatan yang saya nanti beribadah ini karena saya ingin masuk surga, karena saya ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, karena saya takut ke neraka, saya ingin masuk surga, ini berarti termasuk yang ibadahnya orang yang awam. Seperti itu. Maulid juga seperti itu. Kalau kita merayakannya biasa-biasa saja, berarti ya masih tingkatan awam. Naik tingkat yang kedua, yaitu tentang ibadah orang yang khusus. Kelas VIP kalau ini ya. Kalau yang pertama itu kelas umum, awam ya, ibadahnya orang awam. Itu biasa-biasa saja, cuma takut neraka dan mengharap surga. Yang naik tingkat kedua kelas VIP, yaitu hanya mengharap ridha Allah. Hanya mengharap ridha Allah. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan ini hanya mengharap ridha Allah. Ini kelasnya para ulama, para kelasnya wali Allah. Harta, tahta, semuanya itu tidak mau. Hanya ingin mengharapkan ridha Allah. Ini kelas yang kedua. Maulid juga seperti kalau kita itu hanya ingin mengharap ridha Allah, hanya ingin mendapat syafaat Rasulullah murni itu, ini berarti kalian sudah naik tingkat yang kedua, yaitu yang khas. Ini menurut Imam Ghazali. Kemudian yang hebat, ini yang kelas VVIP, yaitu khawasul khas. Ya, ini kelasnya sudah tajalli. Kalau bahasa Jawanya itu sudah kelas manunggali kaula Gusti. Sudah menyatu ini sudah ya, sudah fana dirinya sendiri, hilang sudah dirinya sendiri. Ini kelasnya para anbiya. Tidak ada yang diharapkan apapun sudah, ya. Kecuali Allah, pikirannya cuma satu, Allah, tidak ada yang lain sudah, hanya Allah. Jadi tathhirus sir, membersihkan hati, ya. Amma siwallah, dari sesuatu yang selain Allah. Dalam hatinya, dalam pikirannya hanya satu, ada Allah. Kenapa Nabi Sayyidina Utsman ketika dibunuh beliau hanya diam saja? Dan kalau panjenengan tahu di surat Walyatalattaf itu kan ditandai karena ada di Quran aslinya yang Sayyidina Utsman baca itu kan masih ada bercak darahnya, dan juga di jubahnya bercak darahnya masih ada, sampai waktu itu istrinya melindungi sampai terpotong tangannya itu. Itu kenapa? Karena sudah kalau Sayyidina Utsman baca Quran itu sudah lupa semuanya. Sudah tajalli, sudah hilang dirinya sendiri. Hanya Allah yang diingat. Kalau sudah tingkatan seperti ini kita tadhirus sir amma siwallah, membersihkan dari sesuatu yang bersifat sir, rahasia. Dari apa maksudnya itu? Amma siwallah, dari selain Allah. Hanya satu pikirannya Allah. Kalau bisa kalian itu, ini sudah tingkatnya para anbiya, para rasul seperti itu. Ya mari kita belajar ya. Kalau kita, saya, panjenengan semua ini kan masih masih tingkatan awam ya, tapi mari kita berusaha sedikit demi sedikit agar kita sampai nanti ke tingkatan yang khawasul khas atau tingkatan VVIP ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa seperti itu. Berarti itu ya. Untuk maulid itu seperti yasin dan istighosa niku kita, tahlil dan istighosa niku kita. Nggih. Jadi perayaan maulid itu memang kalau menurut Imam Suyuti dalam Al-Hawilil Fatawi diperbolehkan maulid. Satu, di dalamnya diperbolehkan apabila di situ membaca Al-Quran. Kedua, menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah, suri tauladannya. Kemudian yang ketiga, ada acara makan-makannya, doa-doanya, kemudian pulang. Itu tidak apa-apa cara seperti itu. Ini salah satu cara mengagungkan. Perkara nanti membacanya itu, ini kan urusan pribadi. Pertanyaan jenengan itu lebih ke urusan individu masing-masing. Kalau kita ingin menyatukan, itu silakan ikuti 3 tahapan ini. Jenengan termasuk yang awam, khos apa khawasul khos. Kalau masih yang awam, silakan naik tingkatkan ya. Naik tingkatkan ke yang khawasul, yang tingkatan yang khos, yaitu tadhirul qalbi, membersihkan hati. Kalau yang kedua ini, yang VIP ini tadhirul qalbi, membersihkan hati. Dari apa? Anil jawareh, dari anggota tubuh ini. Ya, mata, telinga, hidung, perut, kaki, dan lain sebagainya. Anggota-anggota ini harus dibersihkan. Kalau ingin masuk ke tingkatan yang kedua. Ya, kalau yang ketiga, ini sudah
tadhirus sir, membersihkan dari hal-hal yang bersifat rahasia, bersifat sesuatu yang selain dari Allah. Hanya satu Allah, seperti itu. Silakan dicoba ya nanti. Masih mencoba, masih mencari. Iya, masih mencari, belajar sedikit demi sedikit. Sering-sering baca ini apa namanya? Kitabnya Syekh As-Sakandari itu ya. Atau kitabnya Ihya bisa. Tapi sebelum baca Ihya, saya sarankan baca Bidayatul Hidayah dulu. Karena pesannya Ya, Imam Ghazali, sebelum baca kitab Ihya, bacalah kitab Bidayatul Hidayah dulu ya. Beliau berpesan, laula bidayah fala nihayah. Kalau dasarnya sudah tidak ada, bagaimana kita puncaknya? Maka dasarnya itu harus dikuatkan seperti itu. Oke. Gitu ya. Oke, terima kasih Ustadz. Ya. Mungkin karena waktunya sudah lewat juga, Ustaz, mungkin bisa langsung doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal husni wa na'udzubika minal ajzi wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa fastah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitah wa yasal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa ibadatana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Mungkin untuk malam ini cukup sampai sekian. Terima kasih ilmunya, Ustadz. Sama-sama ya, sama-sama belajar ini ya. Dan nanti yang masih merasa belum puas bisa pertanyaan via pribadi. Insya Allah akan saya jawab di channel YouTube saya nanti ya. Seperti itu. Kita juga menyediakan tanya jawab secara online. Seperti itu. Baik. Mungkin cukup sekian untuk malam ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.